Ada beberapa poin yang jelas waktu diundang ke istana itu, yang salah satunya ya adanya kebijakan kirim buku gratis setiap tanggal 17 itu. Terus yang jelas dari istana juga kita dapat kiriman buku bacaan, dan anak-anak sangat senang karena di situ juga tertera bantuan Presiden Republik Indonesia seperti itu. Jadi ya bangga, ya sedih, ya apa ya, campur aduk gitu. Karena saya di istana aja nyampe ini bener enggak, gitu ya. Jadi makan juga enggak seger ya. Jadi karena memang enggak ada dari awal mendirikan rumah baca itu, enggak ada mimpi dan enggak berani mimpi kalau besok saya nyampe ke Istana Negara, itu enggak ada. Jadi memang ya mungkin ini jalan dari Tuhan yang harus saya terima seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Perpusnas. Saat ini saya berada di Kafe Sastra dan Ruang Komunitas Balai Pustaka. Siang ini kita akan bincang-bincang, akan diskusi bagaimana geliat literasi di masyarakat. Hari ini literasi menjadi hal yang sangat fundamental karena literasi mencerminkan keadaban sebuah negeri. Tentunya pegiat literasi yang ada di daerah menjadi ujung tombak dari bagaimana mereka berperan untuk meningkatkan literasi masyarakat itu sendiri. Telah hadir bersama saya seorang pegiat literasi dari daerah, dari timur Jawa Tengah, tepatnya dari Wonogiri. Akan saya sapa. Selamat siang Pak Wahyudi. Selamat siang Pak. Saya panggil Mas aja ya, Mas aja, karena nampaknya lebih muda. Oke, Mas Wahyudi, dari beberapa literatur yang saya baca, kiprah dari rumah baca yang Mas Wahyudi dirikan, yaitu Rumah Baca Sang Petualang, itu sudah cukup terkenal ya kan. Beberapa geliat dilakukan, kegiatan aktivitas itu sangat luar biasa. Nah, sebelum kita mengeksplorasi lagi tentang aktivitas yang telah Mas Wahyudi lakukan bersama Rumah Baca Sang Petualang, tentunya kita juga ingin tahu lah ya, sebelum menjadi aktivis sebagai penggerak literasi, kira-kira bisa ceritakan kepada kami dan juga kepada sahabat Perpusnas latar belakang Mas Wahyudi seperti apa sih sesungguhnya? Karena di hari ini orang masih begitu begitu semangatnya untuk ikut meningkatkan literasi masyarakat, itu sesuatu yang agak dalam tanda kutip sangat sedikit. Tapi Mas Wahyudi ambil peran di sana. Bisa cerita Mas latar belakang Mas Wahyudi? Sebenarnya kalau mau menceritakan sih ceritanya panjang ya. Mungkin bisa nyampe sore, cuman ya sedikit saya ceritakan. Yang jelas saya dilahirkan dari keluarga yang bisa dikatakan keluarga tidak mampu gitu. Dari TK bapak sama ibu sudah pisah. Saya harus ikut nenek di Wonogiri, di pegunungan sana di Giriwoyo, dan saya itu dari kelas 4 SD itu sudah harus pulang sekolah itu harus jualan gorengan atau es, atau mau berangkat masuk sekolah itu jualan snack, ciki apa. Begitu nanti masuk sekolah juga dagangan saya titipin, baru ikut pelajaran. Sampai SMP itu saya harus jalan kaki 6 kilo dari rumah. Itu pun tidak setiap hari dapat uang jajan dari nenek. Jadi kalau teman-teman itu harus ke kantin jam istirahat, saya harus ke perpustakaan sekolahan supaya untuk biar nggak lapar ya, akhirnya baca buku seperti itu. Nah, dari awal dari itu sampai sekarang ya saya punya harapan apa yang ada di sisa hidup saya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat yang memang membutuhkan pendidikan, misalnya kayak taman baca seperti itu. Makanya tercetuslah Rumah Baca Sang Petualang itu. Nah, untuk Rumah Baca sendiri bisa diceritakan itu mulai kapan berdirinya, terus apa yang melatar belakangi Mas Wahyudi untuk berinisiasi membangun dan mendirikan Rumah Baca Sang Petualang tersebut, Mas? Dulu 2014 itu saya masih di Jakarta.
Jadi waktu itu saya kerja sebagai PHL, pegawai harian lepas di pos polisi samping Patung Kuda. Di situ saya gajinya waktu itu tiap bulan 600.000. Nah pas saya 2013an itu pulang kampung, itu kalau pulang kampung lihat anak-anak kecil itu pulang sekolah mereka harus jalan 6 kilo, 7 kilo untuk nyari warnet atau untuk sekedar main PS atau game online seperti itu. Terus pas saya pulang kok seperti ini gitu, akhirnya ya saya mulai 2014 mengumpulkan buku bacaan dari gajian saya, terus dari teman-teman perantauan Wonogiri yang ada di Jakarta, terus termasuk setiap seminggu sekali saya mendaftarkan nonton Kick Andy. Jadi kalau setiap nonton Kick Andy kan pulangnya dapat buku bacaan. Saya ngajak teman-teman 10 orang itu dengan syarat bukunya nanti untuk saya. 2015 saya pulang bikin gubuk, terus ya saya namakan Rumah Baca Sang Petualang itu, bermodalkan sekitar 100-an buku itu Pak, awalnya seperti itu. Nah untuk nama sendiri ya, pasti kalau Sahabat Kepri kan mengatakan apa arti sebuah nama, tapi tentunya kata-kata atau diksi Sang Petualang itu ada maknanya. Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Lunas. Sang Petualang saya ambil dari judul lagu Bang Iwan Fals, karena kebetulan saya ngefans dengan beliau dan saya juga anggota OI, ormas yang didirikan oleh Bang Iwan, dan dari lagu itu saya terinspirasi untuk memberikan nama Sang Petualang seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Pengen ya, harapannya juga mereka-mereka yang berkiprah di Rumah Baca Sang Petualang itu juga memiliki jiwa-jiwa Sang Petualang juga. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah gini Mas Wahyudi, dari beberapa referensi yang saya baca itu ternyata Mas Wahyudi tidak hanya sekedar untuk menyiapkan bahan bacaan kepada masyarakat, anak-anak, tapi juga geliat-geliat literasi sudah Mas Wahyudi lakukan. Nah buktinya kalau nggak keliru tuh pernah juga melakukan perjalanan jarak jauh dengan jalan kaki ya, dari Wonogiri ke Jakarta. Itu kira-kira tahun berapa, dan bisa ceritakan apa sih motivasinya, dan mungkin hal-hal apa sih yang bisa Mas Wahyudi ceritakan dari pengalaman perjalanan jauh tersebut? Saya jalan kaki dari Wonogiri Jakarta itu tahun 2019 Pak. Jadi tujuan pertama adalah kampanye literasi. Jadi selama perjalanan setiap kota kabupaten kita singgah, saya berempat. Tiap kota kabupaten yang kita lintasi kita singgah, kita memberikan ya sedikit bantuan buku bacaan kepada teman-teman, termasuk kita ngobrol, sharing apa sih suka dukanya dan harapannya mereka itu seperti apa. Itu perjalanan 36 hari dari Wonogiri Jakarta, itu 36 hari. Yang pertama itu, yang kedua waktu itu saya berharap dengan adanya perjalanan saya itu sampai Jakarta bisa ketemu dengan Pak Presiden ataupun dari kementerian, karena waktu itu ada free cargo literasi yang setiap tanggal 17 kirim buku gratis itu kan sempat dihentikan. Nah harapan kami itu free cargo literasi dihidupkan kembali. Harapannya seperti itu, karena memang kirim buku gratis itu bagi kami pegiat taman baca atau pegiat literasi itu sangat membantu. Karena harga buku dengan harga kirim buku itu lebih mahal harga kirimnya, seperti itu. Betul, iya. Pengalaman teman-teman pegiat literasi memang seperti itu ya. Iya. Kirim buku apalagi ke wilayah-wilayah timur, yang pelosok-pelosok itu. Ya mudah-mudahan aja ini menjadi satu harapan juga yang bisa mewakili banyak orang, banyak pegiat literasi, bahwa kebijakan untuk memberikan harga gratis setiap tanggal 17 itu akan terus berlanjut, dan mudah-mudahan itu nanti juga bisa dilegalkan dalam bentuk peraturan presiden, undang-undang atau yang lainnya. Iya, harapannya seperti itu. Oke, baik Mas Wahyudi, saya akan masuk ke pengalaman ketika Mas Wahyudi mengelola, ya kan, kemudian menjadi founder dari Rumah Baca Sang Petualang. Sampai hari ini berapa Mas kira-kira untuk volunteer atau relawannya, dan siapa saja sih yang biasa berkunjung ke sana Mas? Kalau untuk Rumah Baca Sang Petualang sebenarnya kita ada 9 relawan ya Pak. Cuman memang dari 2015 sampai sekarang itu, nah terakhir ini teman-teman ini udah
banyak yang menikah gitu. Jadi memang berkurang gitu. Walaupun itu, tapi kalau pas kita ada kegiatan mereka masih bisa membantu sedikit-sedikit. Nah kalau untuk pengunjung, memang rata-rata di rumah baca kami itu rata-rata anak-anak. Apalagi kebetulan 3 tahun ini rumah baca kan kita pindah ke taman desa, taman PKK desa. Di situ ada pasar desa, ada tempat olahraga. Jadi kalau sore itu ibu-ibu mereka main voli gitu, nanti anak-anaknya main ke rumah baca, yang membaca, ada yang bermain seperti itu. Jadi rata-rata memang anak-anak SMA ke bawah. Oh gitu ya. Iya. Nah kemudian tentunya kan untuk aktivitas sebegitu banyak kan membutuhkan dalam trik modal lah. Iya. Ada supporting. Nah bagaimana kira-kira peran yang diambil oleh pemerintah? Apakah mereka mensupport kegiatan yang Mas Wahyudi dan Rewan lakukan atau seperti apa kira-kira? Dan harapannya seperti apa juga terhadap intervensi kebijakan pemerintah, Mas? Kalau di Rumah Baca Sang Petualang, alhamdulillah untuk pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Wonogiri sangat mendukung kegiatan literasi, dan dari 2015 sampai sekarang itu sangat kami rasakan dukungannya seperti itu. Walaupun kita memang terkadang harus modal sendiri, terkadang harus kalau mau bikin kegiatan ya harus nyari donatur atau apa. Tapi kalau untuk support dari pemerintah, termasuk Bapak Bupati, Pak Wakil, Ibu TPPKK Wonogiri, teman-teman komunitas di Wonogiri itu, teman-teman WMTB, dan semuanya itu banyak yang mensupport. Misalnya mereka membantu buku atau membantu mau kegiatan apa, kita bisa bantu apa. Seperti itu, kita memang harus, kalau nggak sinergi ya nggak nyampe sekarang Rumah Baca Sang Petualang gitu. Jadi memang harus sinergi. Kalau nggak salah, Perpusnas juga pernah memberikan bantuan motor juga ya untuk TBM-nya Mas Wahyudi ya? Iya. Bagaimana Mas dengan kebijakan Perpusnas untuk memberikan fasilitas motor agar bisa dimaksimalkan untuk melayani masyarakat di sana? Kalau bantuan dari Perpusnas itu kami terima itu 2018 Pak. Motor perpustakaan keliling itu, dan itu memang sangat membantu karena jujur 2015 awal itu saya mendirikan Taman Baca itu, Rumah Baca Sang Petualang itu saya harus merelakan sepeda motor saya satu-satunya. Jadi awalnya motor itu masih kredit 6 bulan, tapi saya gadekan ke temen 1 juta, nambah-nambah terakhir 7 juta. Begitu BPKB keluar, BPKB saya kasihkan ke temen karena nyampe sekarang alhamdulillah belum bisa nebus. Nah, dengan adanya motor dari Perpusnas itu kita bisa keliling ke TPG atau masjid atau SD. Jadi sangat mendukung pergerakan kita. Apalagi kan itu boxnya bisa muat buku ratusan, jadi sangat membantu banget. Oke, baik. Kemudian kalau nggak salah sih Mas Wahyudi juga pernah diundang oleh Pak Presiden waktu itu ya? Iya. Tahun 2000 berapa Mas? 2017. 2017. Nah tentunya Mas Wahyudi diundang oleh Presiden ini tidak tanpa alasan lah. Ya mungkin dari geliat literasi yang telah dilakukan selama ini, kemudian aktivitas-aktivitas semuanya. Komentar Mas Wahyudi ketika pertama kali menerima undangan seperti apa? Apa yang dirasakan lah itu? Kan kita pengen banget lah bisa ketemu Presiden untuk event-event yang memang itu sesuai dengan passion kita seperti itu. Jadi selain mengelola Taman Baca, kebetulan saya kan relawan di kebencanaan Pak. Jadi kalau di Wonogiri saya tergabung di Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Wonogiri. Terus saya di Wonogiri juga Ketua Forum TBM Kabupaten Wonogiri dan termasuk anggota PBI Pustaka Bergerak Indonesia. Dan waktu itu saya, karena di Wonogiri ada bencana longsor, saya tugas untuk bersih-bersih rumah yang kena longsor. Tiba-tiba dapat telepon yang mengaku dari Sekretariat Negara. Awalnya saya juga kaget, ini penipuan atau apa gitu, karena memang seumur-umur nggak pernah seperti itu. Dan telepon itu mengatakan bahwa tanggal sekian saya diundang ke istana, nanti untuk pesawat, hotel apa dari istana. Dan awalnya itu saya belum percaya. Terus nanti saya hubungi lagi sampai rumah, karena ini saya masih di lokasi bencana. Dan sampai rumah malam itu saya nanya ke teman-teman pegiat, teman-teman TBM, teman-teman Pustaka Bergerak,
dan ternyata memang bukan hanya saya yang diundang, jadi kalau nggak salah 39 pegiat seluruh Indonesia itu, dan mereka juga dapat, dan saya baru percaya bahwa itu benar-benar undangan dari Istana Negara gitu. Nah tentunya ketemu presiden ada pesan atau hal yang disampaikan beliau. Apa saat itu yang disampaikan beliau? Ada beberapa poin yang jelas waktu diundang ke istana itu, yang salah satunya ya adanya kebijakan kirim buku gratis setiap tanggal 17 itu. Terus yang jelas dari istana juga kita dapat kiriman buku bacaan, dan anak-anak sangat senang karena di situ juga tertera bantuan Presiden Republik Indonesia seperti itu. Jadi ya bangga, ya sedih, ya apa ya, campur aduk gitu. Karena saya di istana aja nyampe ini bener enggak, gitu ya. Jadi makan juga enggak seger ya. Jadi karena memang nggak ada dari awal mendirikan rumah baca itu, nggak ada mimpi dan nggak berani mimpi kalau besok saya nyampe ke Istana Negara, itu nggak ada. Jadi memang ya mungkin ini jalan dari Tuhan yang harus saya terima seperti ini. Ibaratnya ini bonusnya lah ya, bonus dari bonusnya seperti itu. Kegiatan atau aktivitas yang selama ini dilakukan oleh Mas Wahyudi dan teman-teman. Tapi tentunya gini Mas, kalau kita melihat fenomena dari TPM itu kan sangat banyak sekali. Tentunya banyak yang bertahan, tapi juga tidak sedikit mereka yang rontok di tengah jalan. Nah, dari tahun 2015 sampai sekarang kan bukan waktu yang pendek lagi ya. Nah, kira-kira apa sih kiat-kiatnya kemudian Mas Wahyudi bersama tim masih bisa bertahan dengan kondisi yang secara ekonomi kan agak susah lah ya. Itu gimana Mas itu? Kalau awalnya memang bisa dikatakan berat juga Pak gitu, karena memang kalau bicara taman baca kita harus ya berani berani resiko, harus rugi waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi seperti itu. Tapi semakin kesini kita juga harus berpikir bagaimana caranya taman baca ini tetap hidup dan ada ada untuk menghidupi seperti itu. Akhirnya kita bikin unit-unit usaha. Oh gitu. Ya, jadi saya pernah bikin namanya Wedangan Barat, itu bacaan rakyat. Jadi di situ ya semacam kayak kafe, cuman kafe desa lah gitu. Iya. Di situ masyarakat bisa makan, bisa sambil baca buku atau pinjam buku. Terus di situ ada, kita juga setiap minggu ada kelas komputer berbayar sampah. Jadi di warung itu masyarakat bisa mengakses buku seluas-luasnya, tapi bisa juga sambil istilahnya menikmati hidangan yang kita sediakan seperti itu. Luar biasa sekali ya sahabat Perkusnas, ide yang brilian. Kelas komputer tidak dibayar dengan uang, tapi cukup dengan sampah mereka. Cukup dengan sampah. Dengan bara itu singkatan dari bacaan rakyat ya. Nikmatin angkringan sambil baca buku. Luar biasa. Nah, kemudian dalam perjalanan selama kurang lebih 7 tahun ini respon masyarakat seperti apa Mas? Apakah ada misalnya dampaknya? Sebelumnya kan Mas Wahyudi mengatakan bahwa saat sebelum Mas Wahyudi mendirikan rumah baca Sang Petualang ini, banyak anak-anak sekolah yang menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang kurang produktif. Nah, setelah adanya rumah baca ini, gimana respon masyarakat Mas? Kalau untuk respon masyarakat untuk saat ini sangat bagus ya Pak. Beda dengan awal-awal. Kalau memang awal-awal responnya memang ya bisa dikatakan sakit hati juga gitu, karena ada waktu kita 1 tahun berjalan itu ada salah satu dusun yang biasanya anak-anak itu tiap hari ke taman baca gitu, ke rumah baca. Tiba-tiba ini kok nggak pernah datang gitu. Begitu kita selidiki ternyata jangan main ke rumah baca, nanti kamu dijual seperti itu. Gitu. Ada sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu. Dan tapi dengan berjalannya waktu dan dengan kegiatan kita yang memang positif, akhirnya masyarakat itu paham dan mereka juga oh ya ternyata memang di sana itu anak-anak ya membaca, terus ada kegiatan misalnya kayak kelas komputer, terus kayak mendongeng, menggambar seperti itu. Termasuk kita juga ada beberapa kali santunan untuk anak-anak yatim yang sering ke rumah baca. Jadi dengan kegiatan positif itu akhirnya masyarakat terbuka.
Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Betul ya. Berarti memang itu challenge awalnya, tantangan Iya, awalnya ya. tantangan awalnya seperti itu. Iya. Memulai itu memang lebih susah Mas daripada. Memulai lebih susah. Mempertahankan juga tambah lebih susah. Iya. Oke. Mas Wahyudi, kegiatan-kegiatan keliterasian selama ini kan sangat luar biasa ya. Nah, kemudian di kami pun di Perpustakaan Nasional memang salah satu dari goal yang ingin dicapai adalah bagaimana agar literasi masyarakat meningkat, kemudian tingkat kegembaran baca juga meningkat. Nah, kira-kira apa sih harapannya kepada Perpustakaan Nasional, ya, intervensi kebijakan apa untuk bisa mendorong dan membantu memberikan semangat untuk para pegiat TPM dan pegiat literasi? Kalau bicara Perpusnas dan harapan intervensi apa, sebenarnya harapannya banyak Pak. Kebetulan kalau di Wonogiri itu saya sebagai ketua forum TPM kan ada 42 TPM yang ada di Wonogiri, dan salah satu kendalanya ya teman-teman itu ya itu tadi, termasuk dari pendanaan dan sebagainya. Nah, mungkin kalau intervensi itu kan, kalau harapan saya ada apa ya, kayak ini dengan desa kan ada anggaran dana desa yang untuk perpustakaan desa seperti itu. Nah, cuman memang kalau yang saya lihat memang belum bisa maksimal kalau itu, karena memang rata-rata perpustakaan desa itu kan rata-rata adanya di balai desa, di kelurahan gitu. Masyarakat mau masuk ke balai desa itu segan Pak, apalagi hanya membaca gitu. Nah, harapan saya mungkin ada apa ya, kayak semacam perjanjian atau apa mungkin, bahwa setiap perpustakaan desa itu bekerja sama dengan taman baca yang ada atau pegiat literasi yang ada di desanya, supaya bisa bersinergi, karena memang masih jarang Pak, untuk apa ya, pemerintah desa atau termasuk dengan perpustakaan desanya yang bersinergi dengan TPM atau pegiat itu masih bisa dihitung seperti itu. Baik, ini memang jadi PR kita bersama sih Mas. Ya, bahwa sebenarnya kan dari regulasi kan dengan undang-undang desa, kemudian di level Perpusnas pun sesungguhnya sudah ada MOU dengan Kemendes yang turunannya nanti sesungguhnya itu bisa diimplementasikan oleh teman-teman di kabupaten, kemudian di desa. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita realisasikan Mas ya, sinergitas, kolaborasi di level akar rumput ini benar-benar terasa dan bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian Mas Wahyudi, kalau kita bicara terkait masalah akses buku, kemudian ketercukupan koleksi, itu di taman baca atau di rumah baca Sang Petualang seperti apa? Koleksinya berapa kira-kira sekarang Mas? Kalau sampai saat ini koleksinya sekitar 7.000-an itu. Banyak juga Mas. 7.000-an, cuman kalau di rumah baca Sang Petualang kan kita mengampu beberapa. Jadi ada 12 dusun di Desa Tirtosworo itu ada 12 dusun, dan hampir setiap dusun itu pos ronda itu kita isi buku. Minimal 200-100 buku itu kita isi. 12 dusun itu kita isi. Termasuk kalau dulu ada posyandu, setiap posyandu itu kita ada pojok baca. Aman nggak bukunya? Hilang nggak? Kalau bicara aman ya enggak juga, ya aman juga. Kalau bicara hilang itu udah resiko. Resiko ya? Iya. Berarti dibutuhkan ya, kalau hilang ya? Kalau hilang dibutuhkan. Kalau hitung-hitungan hilang mungkin udah hampir 1.000 mungkin ada yang hilang. Gitu ya? Iya. Mudah-mudahan hilangnya itu bukan dijadikan bungkus kacang ya, tapi dibaca ya. Saya yakin enggak seperti itu sih. Iya, mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Nah, kemudian kalau nggak keliru juga Mas Wahyudi ke Jakarta ini dalam rangka kegiatannya Kick Andy ya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, ini sebagai salah satu pegiat literasi yang mungkin secara nasional sudah diakui, bahkan Bang Andi pun sudah mempercayakan atau sudah memberi kesempatan kepada Mas Wahyudi memberikan satu testimoni terkait kegiatan Mas Wahyudi. Kira-kira apa sih perasaannya kemarin kok sempat sampai diundang oleh Bang Andi untuk acara yang begitu keren, Kick Andy itu? Saya kalau cerita itu merinding gitu. Jadi nggak nyangka juga gitu Pak, karena waktu itu ada tim Metro TV yang menghubungi saya bahwa kami dari Metro mau tanya-tanya tentang rumah baca Sang Petualang dari awal sampai sekarang itu seperti apa gitu. Nah, terus selang 2 hari kalau nggak salah
beliau mengatakan lagi telepon bahwa sesuai hasil ini Mas Wahyudi diundang ke Metro TV untuk menjadi narasumber di KND dan tidak bisa saya katakan pokoknya ini benar nggak ya? Benar nggak ini Mbak? Iya Mas benar, serius, iya serius. Apalagi dulu kan suka ngikutin acara KND nah, seperti itu karena dulu memang awal-awal mau mendirikan rumah baca itu hampir tiap minggu saya nonton Kick Andy dan makanya begitu kemarin di studio itu saya juga dulu saya duduk di sebelah sana kok malam ini saya duduknya di sini gitu. Terus Pak Andinya bilang ya udah kalau nggak duduk bawah aja gitu. Jadi suatu bangga, terharu dan campur aduk pokoknya seperti itu. Ya mudah-mudahan ini menjadi penyemangat lah, motivasi kepada teman-teman di daerah yang hari ini mereka begitu semangatnya menjadi bagian dari masyarakat dengan gerakan-gerakan literasinya. Kemudian Mas Wahyudi untuk aktivitas lain selain bergeliat di literasi kemudian menjadi ketua TBM Kabupaten Wonogiri, aktivitas Mas Wahyudi lainnya apa sih? Kalau sekarang porsi untuk waktunya kita bagi. Jadi kalau dulu memang bisa dikatakan 80% kita itu kegiatan untuk literasi dan kemanusiaan, 20% baru untuk kehidupan saya gitu. Sekarang memang porsinya memang kita rubah dan ada beberapa usaha yang mulai ini termasuk 2 tahun ini saya bikin kayak usaha UMKM itu ada kayak membuat minuman ekstrak jahe, kunyit seperti itu. Kalau di Wonogiri kan melimpah itu. Betul ya. Nah kita bikin kita bikin ekstrak dan kita jual secara offline dan online. Terus 1 tahun ini saya juga ada usaha tiap minggu kita ke Car Free Day. Kalau di Wonogiri kan ada juga. Oh gitu ada ya Mas? Ada di Kecamatan Giri Tontro saya tiap minggu ngelapak di sana itu ada. Saya bikin usaha mainan kayak eskavator yang 15 menit bayar 5.000 gitu, seperti iya. itu. Terus nanti ada pasar malam atau bawa buku nggak? wayang gitu. Bawa buku nggak kata? Kalau awal-awal CFD itu kita bawa buku. Cuman kemarin karena musim hujan ini, jadi kita buku agak kita ini mungkin nanti kalau udah musimnya agak ini bukunya kita bawa lagi. Jadi ada tenda yang ada mainan dan motor perpusnas itu ada di sebelahnya. Seperti itu. Jadi orang mainan, habis itu istirahat, baca buku, ya rekreasi dapat, ilmu dapat, pengetahuan dapat, luar biasa. Nah kemudian apa sih kira-kira rencana ke depan ya Mas Wahyudi ya? Dengan beberapa pencapaian tadi, misalnya kalau nggak keliru saya juga baca beberapa penghargaan dari kabupaten juga didapatkan juga. Nah kemudian kalau nggak keliru juga dari Depdikbud ya Mas ya, yang memang sekarang ini saat ini Depdikbud lebih aware ke TBM. Itu kemarin penghargaan apa atau misalnya prestasi apa yang bisa didapatkan Mas Wahyudi dengan rumah baca Sang Petualangnya? Kalau dari Kemendikbud 2017 kami dapat program Kampung Literasi itu dari Kemendikbud ya lumayan besar juga, anggarannya 100 juta itu Pak. Nah makanya setiap dusun 12 dusun itu kita kasih pojok baca termasuk untuk beli rak buku dan lain sebagainya. Terus 2019 kita dapat lagi rumah baca Sang Petualang itu bantuan dari Kemendikbud TBM berbasis IT. Jadi untuk beli komputer, beli apa-apa kita belikan itu. Terus kalau untuk dari Kabupaten Wonogiri tahun berapa ya? 2020 kalau nggak salah itu TBM aktif dan rekreatif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Kalau apa ya? Belum pencapaian belum banyak lah. Jadi kalau semangatnya penghargaan belum. Tapi semangatnya sudah luar biasa ini menjadi virus-virus yang bisa kita sebarkan ke seluruh Indonesia, apalagi Mas Wahyudi aktif juga di forum TBM selain sebagai pegiat literasi saja. Nah, kemudian kira-kira apa Mas ya plan kedepannya lah ya, rencana kedepannya tentunya kan dengan kondisi yang ada saat ini perlu ada
inovasi agar masyarakat itu tetap menggunakan rumah baca sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan. Ya. Hari ini anak-anak begitu sibuknya dengan gadget, dengan Android, dengan handphone dan sebagainya. Tips apa kira-kira Mas? Yang jelas memang kalau pegiat literasi atau pengelola taman baca itu kita diharuskan untuk selalu kreatif, membuat kegiatan yang kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Misalnya kayak kelas komputer itu ya karena memang kami melihat anak-anak di desa kami jangankan menyalakan laptop gitu, untuk membuka laptop atau itu aja banyak yang belum tahu gitu. Oh gitu ya. Dengan dari 2020 sampai sekarang alhamdulillah anak-anak juga sudah mulai bisa ngetik apa AutoIK ya, tahu itu ya. Terus kalau harapan ke depan sih mungkin lebih untuk lebih meluaskan kegiatan. Jadi kalau TBM itu kan cakupannya tidak terlalu luas, Pak. Betul. Ya. Nah, kalau harapan saya ke depan bisa membuat sebuah yayasan misalnya. Jadi di situ bisa ada pembelajaran misalnya paket C. Kayak seperti saya kan hanya lulusan paket C gitu. Oh, gitu Pun ya. 2020 kemarin saya baru lulus paket C. Jadi saya berharap teman-teman yang seperti saya yang hanya lulusan SD atau SMP itu kedepannya bisa untuk sekolah lagi gitu. Jadi tidak mengenal batas usia untuk mengejar cita-cita seperti itu. Luar biasa ini ya. Sahabat Perpunas, ini bisa menjadikan inspirasi buat kita semua ya, bahwa ruang pembelajaran itu tidak hanya terbatas pada pendidikan formal saja. Nah, kemudian dengan giat literasi, kemudian dengan keberadaan rumah baca Sang Petualang ini nampaknya memberikan satu kontribusi luar biasa untuk masyarakat di Giriwoyo. Nah, mungkin sahabat Perpunas pengen tahu sebenarnya Giriwoyo itu di mana sih Mas sebenarnya Mas? Mungkin banyak yang baru dengar hari ini ya. Kalau Wonogiri mungkin terkenal dengan kota baksonya, kota jamunya. Kalau Giriwoyo itu posisinya di mana sebelumnya? Kalau zaman dulu, kalau saya atau masyarakat Wonogiri itu kalau biasanya di Jakarta itu orang nanya rumahnya mana? Solo. Solonya mana? Wonogiri. Terus? Ya karena dulu itu Wonogiri kan bisa dikatakan kota yang tertinggal atau kota gaplek atau apalah. Kalau sekarang mungkin bisa main lah ke Wonogiri. Wonogiri sangat luar biasa gitu. Dan salah satu kecamatannya adalah kecamatan Giriwoyo. Giriwoyo itu kecamatan. Berapa kilo Mas dari Wonogiri itu? Kira-kira? Kalau sepeda motor sekitar 1 jaman lah. 1 jam ya. Jadi Giriwoyo itu kecamatan paling ujung selatan. Jadi perbatasan dengan Pacitan dan nanti bisa ke Jogja, dekat dengan Jogja. Jadi paling ujung selatannya Wonogiri. Nah, kalau secara keseluruhan mungkin Mas Wahyudi sebagai ketua forum TBM Wonogiri kan bisa melihat, bisa mengcapture lah kondisi literasi masyarakat di sana itu sejujurnya seperti apa sih Mas? Kalau kondisi literasi ya bisa dikatakan itu tantangan untuk saya dan teman-teman forum TBM gitu, karena memang termasuk salah satunya awal mula rumah baca itu berdiri dulu gitu. Masyarakat itu lah saya tuh udah capek ke ladang, ke sawah, ngapain harus baca buku seperti itu. Gitu ya. Udahlah seperti itu. Nah, terus termasuk anak-anak yang istilahnya mereka tidak paham misalnya literasi seperti apa. Taunya kan masyarakat itu literasi itu kan hanya membaca. Tapi kan baru kita pahami kan bahwa ada 6 literasi dasar yang tidak hanya membaca kan seperti itu. Jadi ya tantangannya ya banyak sih untuk memahamkan masyarakat seperti itu. Apalagi kan di era sekarang Mas ya. Iya. Dengan era bertebarannya informasi tidak betul, disinformasi, hoax dan sebagainya, tanpa ditopang oleh kemampuan literasi yang baik, sesungguhnya ini akan sangat merugikan buat mereka. Sangat merugikan. Iya. Kalau di Wonogiri sendiri untuk rumah baca atau TBM itu berapa banyak sih Mas? Kalau database yang masuk ke forum TBM itu ada 42. 42 ya? 42, cuman itu kita bagi beberapa istilahnya kriteria lah, maksudnya oh ini TBM dia
benar-benar nggak aktif, tapi TBM-nya ada. Iya, iya. Kendalanya karena biasanya pengelolanya itu dia sudah menikah. Betul. Seperti itu. Terus ada TBM yang aktif, yang memang dari kegiatannya selalu aktif. Nah, kita bikin prioritas untuk termasuk nanti ada bantuan buku atau apa, kita prioritaskan untuk yang aktif-aktif ini dulu. Kalau Mas Wahyu udah menikah belum? Pernah menikah. Oh gitu. Pernah menikah, tapi insya Allah nanti 2023 menikah lagi. Oh gitu, luar biasa sekali. Ya, tapi janganlah ya, jangan mencontoh beberapa TBM yang sudah menikah kemudian ditinggal ya. Nah itu yang regenerasinya gimana? Kan pengelolaan kan pasti Iya. kan nanti tadi Mas Wahyu sampaikan kan memang prioritas ke depan itu bisa berubah ya. Iya. Yang awalnya 80 untuk ngurusi kegiatan literasi, kemudian akhirnya bergeser dan sebagainya. Iya. Nah kira-kira apa upaya Mas Wahyu untuk membangun apa yang penerus-penerusnya nanti itu? Yang jelas untuk membangun penerus itu ya memang salah satu kendala TBM itu seperti itu, regenerasi yang gagal gitu karena begitu pengelola atau pendirinya dia udah misalnya menikah atau apa, udah TBM-nya nggak ada yang mengelola. 3 tahun ini kami di Rumah Baca Sang Petualang bekerja sama dengan pemerintah Desa Tirtosworo, termasuk 1 tahunan ini kita bekerja sama dengan IMAPRES, Ikatan Mahasiswa Berprestasi di Kecamatan Girwoyo. Kita bikin beberapa kegiatan, itu salah satu juga untuk regenerasi. Jadi ke depan saya berharap sih, walaupun nanti saya udah menikah atau walaupun nanti saya sudah tidak ada itu, ini tetap ada gitu. Walaupun siapapun yang mengelola, ini tetap bermanfaat bagi masyarakat. Harapannya seperti itu. Luar biasa. Silakan dulu Mas. Iya. Nah kemudian dalam beberapa interaksi dengan teman-teman bagian literasi di daerah itu, kalau kita memang kami di Perpustakaan Nasional memang salah satunya itu bagaimana kita bisa menggandeng, bisa mensinergikan teman-teman yang selama ini bergeliat dengan literasi di manapun berada gitu. Kira-kira siapa sih Mas orang-orang yang selama ini cukup mempengaruhi Mas Wahyudi? Ya pasti kan banyaklah orang-orang yang memberikan motivasi, support dan sebagainya, dan juga mungkin bisa mengambil cerita sukses dari mereka. Orang-orang itu siapa aja kira-kira Mas? Oh, kalau ditanya itu bingung juga sih, karena kalau bicara orang-orang yang sangat berperan di Rumah Baca Sang Petualang bisa dari 2015 sampai sekarang, termasuk di kehidupan saya itu puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang gitu yang menjadi penyemangat saya dan selalu mensupport, mendukung gitu. Jadi banyak gitu. Banyak ya? Iya. Dan yang jelas penyemangatnya adalah saya dari keluarga yang tidak mampu. Dari kecil mau baca buku aja susah, mau beli nggak mampu. Saya berharap adanya rumah baca ini tidak ada adik-adik generasi saya yang merasakan susahnya mencari buku untuk menambah ilmu mereka, wawasan mereka. Harapannya seperti itu aja sih. Jadi ribuan orang yang beri semangat ya, memberikan semangat itu. Oke, baik Mas. Saya masih mau menarik lagi ke belakang Mas, yang tadi cukup menarik buat saya, mungkin juga tentunya buat sahabat Perpustakaan adalah kampanye literasi dengan berjalan kaki tadi loh Mas. Gitu loh. Kan tadi udah diceritakan dari satu kota ke kota lain singgah dan sebagainya. Kira-kira apa sih Mas yang ingin dicapai itu loh? Tadi kan sudah disampaikan, tapi minimal ada yang ingin dicapai dan itu sudah tercapai dengan jalan kaki dari Wonogiri ke Jakarta tadi. Nah itu nanti waktu sampai Jakarta diterima nggak sama tokoh atau siapa gitu Mas? Oh gitu. Jadi waktu itu saya berempat dari Wonogiri itu, kita hanya punya modal, kita kumpulkan uang itu modalnya hanya 500.000. Terus selama perjalanan setiap kota kabupaten kita tuh beli buku bacaan. Jadi kita singgah ke teman-teman itu memberikan semangat, memberikan semangat, memberikan bantuan buku bacaan, dan intinya teman-teman pegiat ini sangat senang kalau ada yang memberikan semangat. Ternyata
susahnya kita di TBM itu ternyata tidak hanya saya, ternyata teman-teman semuanya itu hampir merasakan gitu. Kita hanya intinya menguatkan gitu, saling menguatkan. Ya. 36 hari itu sampai Munas finish, dan waktu itu diterima oleh perwakilan dari Kemendikbud. Kita dijemput, terus sempat ke Kemendikbud dan bertemu dengan waktu itu Pak Muhajir. Oh, Pak Menteri ya? Iya, Pak Menteri Pak Menteri Pendidikan. Mereka mengapresiasi dengan niat baik itu ya. Mengapresiasi dan kita sampaikan bahwa harapan teman-teman selama kita perjalanan itu seperti ini, harapannya seperti itu. Kita sampaikan semuanya. Apa aja Mas? Rata-rata mereka? Ya rata-rata yang jelas adanya dihidupkannya kembali free cargo literasi. Karena itu sangat membantu. Terus yang kedua ya mungkin sinergitas, karena banyak teman-teman TBM atau pustaka bergerak yang istilahnya di daerah itu belum diuang kayak gitu, maksudnya belum gitu ya. Kok enggak saya ini bergerak seperti ini kok enggak diapresiasi atau enggak ada bantuan atau apa, rata-rata seperti itu. Ya, awalnya memang semangat ya Mas, tapi kalau hanya semangat saja tanpa ada supporting dari pengambil kebijakan tentunya akan berat juga. Nah, terakhir Mas, mungkin yang bisa diambil satu hal yang bisa digarisbawahi dari apa yang telah disampaikan oleh Mas Wahyudi tadi adalah bahwa kegiatan literasi terutama di daerah, di desa, di akar rumput itu tantangannya luar biasa. Tanpa memiliki semangat, motivasi dan juga kerja ikhlas tentunya ya Mas ya. Ada keikhlasan di sana ya akan susah sekali gitu Mas ya. Nah, sebagai penutup mungkin ada yang bisa disampaikan kepada teman-teman sahabat Perpusnas Mas? Ya kalau harapan saya kepada teman-teman pegiat pengelola taman baca yang jelas kembali ke niat awalnya kita itu untuk pengabdian, walaupun beratnya seperti apa, yakin bahwa suatu saat nanti Allah itu akan mengabulkan doa-doa dan harapan kita bahwa untuk pengabdian itu memang harus berjuang itu, dan akhir perjuangan itu pasti akan ada hal terindah di akhir perjuangan, seperti itu sih. Tetap semangat gitu. Baik, terima kasih Mas Wahyudi yang telah menyempatkan diri, kemudian memberikan waktu kita di tengah-tengah kesibukannya di Jakarta ya, aktivitas cukup padat ya. Kita sudah berbincang, berdiskusi, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan nanti bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat Indonesia dan juga kepada sahabat Perpusnas. Demikian sahabat Perpusnas, bincang-bincang saya dengan Mas Wahyudi, founder dari Rumah Baca Sang Petualang dan juga sebagai pegiat literasi, Ketua Forum TBM Kabupaten Wonogiri. Saya Edi Wiono, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.